Kami kembali lagi dengan talk show kesehatan dengan Niki bersama Dr. Nahyun Trisnadi, spesialis kesehatan jiwa, magister kesehatan. Kita membahas mengenai bullying dan gangguan jiwa. Dokter menjelaskan dahulu, apa sih yang dimaksud dengan bullying itu? Apa bullying itu ya? Sebenarnya kalau kita menyakiti orang lain, ya, dan itu dilakukan berulang-ulang kali secara sengaja, maka itulah yang disebut sebagai bullying. Jadi ada dua kata kunci pada bullying ini, ya, tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan yang dilakukan berulang kali. Tidak disebut bullying kalau misalkan kita nyenggol orang sekali, gitu, seperti itu. Kemudian orangnya merasa tidak nyaman, ya itu bukan disebut bullying. Tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang kali dan orangnya merasa terintimidasi, maka itulah yang disebut sebagai bullying. Nah, kenapa topik ini diangkat? Ya karena memang topik ini tidak akan pernah hilang. Ya, namanya bullying itu sulit dihilangkan dari dari kehidupan kita. Ya, karena itu menyangkut eksistensi kita sebagai manusia sebenarnya. Nah, kalau melihat tadi yang dijelaskan dokter bahwa bullying itu kegiatan menyakiti yang disengaja kemudian berulang kali. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang berulang kali, tapi sebenarnya dia tidak ada unsur kesengajaan untuk menyakiti, itu apakah memang masih dikatakan untuk bullying itu, Dok? Baik, kembali lagi, kalau sudah berulang kali biasanya sudah ada niat untuk melakukan kesengajaan, ya. Jadi sudah ada niat di dalamnya dan sudah tentu saja itu sudah terjadi secara sengaja. Begini sebenarnya kita itu sebagai manusia, kita itu berdiri di atas dua kaki. Yang pertama adalah kita sebagai makhluk individu dan yang kedua adalah kita sebagai makhluk sosial. Ketika kita secara naluri kita itu ingin mengedepankan individu kita. Kita itu ingin lebih daripada orang lain. Kita itu ingin lebih baik daripada orang lain. Tapi secara sosial kita juga tidak ingin orang lain itu menganggap kita jahat. Kita itu orang yang baik-baik saja. Jadi sebenarnya rasa ingin lebih baik daripada orang lain inilah, rasa individual kita inilah, individualis kita inilah yang biasanya memunculkan bullying. Saya kasih contoh begini, kalau orang yang sosial lebih mengedepankan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri, maka dia cenderung untuk banyak berkorban kepada orang lain. Sedangkan orang-orang yang lebih mengedepankan egonya, makanya disebut sebagai orang yang egois, lebih mengedepankan individualismenya dibandingkan orang lain. Ketika dia menghadapi masalah, dia mengorbankan orang lain. Ketika dia menjalani kehidupan yang tidak nyaman, dia menindas orang lain, maka saat itulah bullying itu terjadi. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, kalau bagaimana cara-cara kita bisa mengidentifikasi seseorang itu dibullying? Baik, sebelum kita masuk ke sana, kita sebenarnya begini dulu. Orang-orang yang dibully itu sebenarnya orang-orang yang sebenarnya tidak nyaman dengan kehidupannya. Jadi orang-orang yang membuli itu dia sendiri tidak nyaman dengan kehidupannya. Karena dia tidak nyaman, maka dia itu akan mencari cara supaya orang lain itu juga setidak nyaman dia. Anggaplah kalau contohnya misalkan kita ini dikejar oleh singa, ya misalkan. Dan kemudian saya yang ternyata di saat lari itu saya tidak mampu lari dengan cepat. Saya cuma bisa lari di belakang. Maka cara yang paling mudah bagi saya adalah menjegal kawan saya yang sepantaran, yang sejajar dengan saya atau yang sedikit di depan saya untuk dia jatuh supaya dialah yang diterkam singa, ya kan begitu. Saya dalam hal ini, kalau misalkan diibaratkan singa itu adalah masalah, kita semua ini ada banyak masalah dan banyak masalah di belakang kita dan kita tidak nyaman dengan masalah tersebut. Maka cara yang paling mudah untuk membuat saya sedikit lebih nyaman terhadap masalah saya, bahwa saya melihat ada orang lain lebih bermasalah daripada saya, maka orang itu saya buat dia lebih, mohon maaf ini ya bahasanya, saya buat lebih menderita atau saya limpahkan ketidaknyamanan saya kepada dia, sehingga dengan demikian dia
eh, tanda kutip berada levelnya atau stratanya di bawah saya, seperti itu. Kalau dalam bahasa kasarnya itu adalah saya naik dengan menjatuhkan orang lain, seperti itu. Nah, jadi tanda-tanda orang yang pembuli itu sebenarnya dia hidupnya juga bermasalah. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Niki tadi, tanda-tanda orang pembuli itu bagaimana? Ya, orang-orang yang itu memang hidupnya bermasalah. Jadi kalau bisa dikatakan orang yang membuli itu sudah bermasalah, dia tidak mau orang lain itu hidup senang gitu juga. Ya. Jadi setidaknya orang lain itu harus dong sama susahnya dengan saya, atau bahkan lebih susah dari saya. Oh ya. Begitu ya. Jadi saya akan melakukan penindasan. Jadi orang-orang yang membuli itu biasanya kita sebenarnya perlu telusuri apakah sebenarnya dia juga memang lebih banyak masalah. Dan seringkali, mohon maaf ini ya, dari hasil penelitian untuk pemberdayaan perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, memang bullying itu banyak terjadi di usia-usia anak remaja, utamanya usia anak-anak SMP. Ya, itu 50% terjadi di sana. Dan ternyata ketika ditelusuri, mereka itu juga adalah anak-anak yang sering, mohon maaf sekali, terbuli di rumahnya. Jadi kalau untuk menelusuri pembuli-pembuli ini, coba telusuri keadaan mereka di rumah. Biasanya juga mereka itu sering 70% itu orang tuanya sendiri yang membuli mereka. Ya, jadi bullying itu tidak hanya teman sepantaran, orang-orang yang dewasa yang mungkin punya banyak masalah di kantornya, dia pulang ke rumahnya mengintimidasi anak dan istrinya. Jadi seperti itu, sehingga anak dan istrinya menjadi tidak nyaman, dan dia untuk hal-hal yang tidak nyaman ini perlu dia lampiaskan kepada siapa? Kepada seseorang yang notabene tidak bisa melawan dia. Mungkin seperti itu, teman-temannya yang tidak punya kekuatan untuk melawan dia, yang biasa dia intimidasi. Niki yang menjadi tertarik tadi yang dokter katakan. Jadi pembuli itu bisa jadi dia dapatkan di rumah, itu jadi faktornya ya. Nah, ternyata orang tuanya sendiri pun bisa jadi pembuli ya. Itu apakah juga karena tekanan dari luar oleh orang tuanya, atau memang biasanya seperti apa, Dok? Sampai orang tuanya juga tanpa sadar membuli anaknya itu. Ya, baik, yang disampaikan itu tadi adalah sebuah fakta ya. Jadi itu adalah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di tahun 2023, 50% pembulian terjadi di SMP, dan anak-anak pembuli itu 70% itu dibuli oleh orang tuanya. Seperti yang kita katakan tadi, pembuli-pembuli ini memang dia biasanya orang yang lahir dari tempat-tempat yang atau mohon maaf, dia dibesarkan dengan pola asuh yang kurang bahagia. Ya, jadi begini, ketika saya mendapatkan ketidakbahagiaan, mohon maaf, seperti misalkan saya dimarahin, anggaplah misalkan saya dimarahin oleh guru saya. Saya kan nggak berani lawan guru saya langsung. Iya pasti. Maka saya kan menyimpan ketidaknyamanan itu di dalam hati saya. Dan sebenarnya itu semakin lama semakin tidak nyaman, karena rasa tidak nyaman ini harus saya lampiaskan. Kemana? Salah satunya adalah ke tempat yang lebih lemah daripada saya. Dalam bahasa jiwa itu disebut sebagai displacement, salah pindah. Jadi kalau misalkan ada kucing, saya tendang kucingnya. Kalau ada batu, saya tendang batunya. Kalau mohon maaf ada anak kecil, saya jitak anak kecilnya, ya. Yang bisa dia lampiaskan. Yang kemungkinan nggak bisa melawan saya. Nah, celakanya misalkan si kucing itu ada yang punya, misalkan, atau si anak itu ada mamanya di situ, kan saya nggak berani. Maka saya cari cara untuk melampiaskan ketidaknyamanan saya. Ada teman saya kemudian yang biasanya ikut saya aja apa adanya, misalkan seperti itu, nggak melawan kalau saya misalkan suruh-suruh misalkan, atau saya misalkan menyakiti secara fisik dan psikis, dia tidak melawan misalkan seperti itu. Maka itu bisa saya biasanya kalau saya yang tidak merasa tidak nyaman, misalkan di rumah tidak nyaman, saya lampiaskan ke teman-teman yang tidak bisa melawan tersebut. Nah, kenapa pada anak-anak SMP? Nah, ini juga menarik sebenarnya. Karena sebenarnya kita itu ketika kita kecil itu kita menghadapi seluruh tanggung jawab itu ada pada orang tua kita.
Jadi kalau misalkan begini, kita mukul anaknya orang, mohon maaf ini ya, saya kasih contoh kayak gini, ya. Maka yang dimarahin oleh anaknya, orang tua dari anak itu adalah ibu orang tua kita. Ya. Karena 100% tanggung jawab itu ada pada orang tua kita. Ketika kita sudah SMP, tanggung jawab itu jadi semakin besar. Kalau kita mukul anaknya orang tua kita dimarahin, kita pun juga ikut dimarahin, kan kayak gitu. Ya. Jadi 50% tanggung jawab itu sudah pada diri kita, 50%-nya lagi tanggung jawab itu pada orang tua. Dan ketika kita dewasa, sudah 100% tanggung jawab pada diri kita. Ketika kita mukul anaknya orang, kita yang masuk penjara, orang tua kita sudah aman-aman saja. Seperti itu. Nah, tanggung jawab yang sudah sedemikian besar inilah menuntut kita beradaptasi, menyesuaikan diri. Jadi, waktu kemarin kita bicara tentang jiwa, ketidakmampuan kita beradaptasi terhadap masalah itulah yang menyebabkan kita jadi stres. Nah, kita harus beradaptasi terhadap tanggung jawab yang sudah semakin besar ketika kita sudah menginjak remaja. Makanya anak-anak remaja itu disebut masa mencari jati diri. Masa berupaya beradaptasi terhadap tanggung jawab yang sudah semakin besar. Nah, anak-anak SMP itu adalah awal-awal mereka berupaya menghadapi tanggung jawab yang sudah semakin besar tadi. Dan itu tidak nyaman karena mereka baru berupaya menyesuaikan diri. Karena ketidaknyamanan itu, banyak dari mereka melampiaskan ketidaknyamanannya kepada objek, tanda kutip dalam hal ini teman-temannya, yang notabene tidak bisa melawan dia, atau kepada adik-adiknya yang tidak bisa melawan. Seperti itu sih sebenarnya mekanisme terjadinya. Tapi kalau seperti itu, jadi bagaimana kalau kita harusnya menghadapi dan mengatasi bullying ini, Dok, di sekolah ataupun bisa jadi juga di rumah, di tempat kerja, itu seperti apa? Baik, nah ini sudah bagaimana terapinya sebenarnya untuk yang bullying ini ya. Jadi pertama kita harus mengakui dulu kita dibully. Ya, jadi jujur itu sudah cara paling baik ketika kita merasakan ketidaknyamanan. Kita merasa tidak nyaman, kita ungkapkan atau kita ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena dengan kita jujur kita bisa ada masukan, ada upaya dari orang-orang di luar sana untuk membantu kita. Minimal kita bisa sharing hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Jadi ketika saya mendapatkan beban ketidaknyamanan, salah satu cara dibanding saya melampiaskan kepada orang lain, saya bisa ngobrol dengan orang lain, curhat dalam bahasa awamnya, untuk bisa meringankan beban saya. Nah, cara yang paling baik sebagai cara utama itu adalah saya ngobrol kepada orang lain, saya menceritakan kepada orang lain bahwa saya tidak nyaman karena selama ini adalah saya dibully. Sehingga dengan demikian minimal orang lain sudah mendengarkan bahwa ketidaknyamanan saya. Sehingga dengan demikian saya sudah berbagi beban dengan dia. Sudah sebagian dari beban saya sudah saya ceritakan kepada orang tersebut. Apalagi kalau orang tersebut mampu memberikan solusi yang baik untuk masalah-masalah saya. Kemudian yang kedua adalah, jadi selain kita mengakui bahwa kita merasakan ketidaknyamanan karena dibully, yang kedua adalah kita memerlukan teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik sebenarnya begini, dasarnya kita manusia itu kan kita kembali lagi kita punya dua kaki. Yang pertama adalah kaki individu, yang kedua adalah makhluk sosial. Kita itu ingin diterima oleh orang lain. Nah, kita ingin diterima oleh siapa? Oleh orang-orang yang mau menerima kita. Kita itu ingin diinginkan, kita itu ingin diterima. Jadi kita punya teman-teman yang baik, keluarga yang mau menerima kita, itu sangat membantu kita ketika kita menghadapi bullying. Jadi misalkan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga-keluarga yang cukup bahagia, orang tuanya baik-baik saja, tidak pernah melakukan intimidasi terhadap dirinya. Ketika dia diintimidasi, mohon maaf misalkan di sekolahnya, dia ngobrol kepada orang tuanya dan orang tuanya mau mengerti dia, menerima dia, memberikan solusi-solusi terbaik untuk dirinya, itu sudah sangat membantu. Kemudian di samping tentu saja bisa dari pihak sekolah ya, atau pihak tempat kerja ya, di mana kita merasakan ketidaknyamanan, kemudian sampai kepada lembaga-lembaga yang lebih tinggi di atasnya. Atau misalkan kalau misalkan kita sudah merasakan ketidaknyamanan sampai membuat kita menderita, ya mungkin kita bisa konsultasi kepada yang lebih ahli. Gitu. Cuma ada mungkin bisa jadi ada orang yang katanya dokter tadi
dia akui kalau dia dibully, ya Iya. kan? Kemudian mencari teman untuk ngobrol, curhat ya. Nah, kalau misalnya itu sudah dilakukan, namun dia masih merasa kurang puas juga, merasa terus-terus dibully karena kan dia merasa berulang-ulang kali ada orang yang membuli dia. Dia juga kalau cuma ke teman sudah diberi ya curhat, dia terima, tapi kan dia yang merasakan. Nah, itu jadinya gimana, Dok? Buat kita yang bisa membantu lebih atau sekedar ya sudah, saya sudah pernah bilang. Nah, seperti itu kan biasa ada orang seperti itu kan, Dok. Itu bagaimana, Dok? Bagusnya strategi-strategi apa yang bisa lebih untuk kita membantu seseorang itu karena sudah dibully, Dok? Baik, menarik ya. Jadi sebenarnya memang betul bahwa apakah kita cuma berhenti sampai di ngobrol bahwa kita dibully atau kita jujur bahwa kita dibully saja. Ya kembali lagi bahwa hidup itu selalu dengan pilihan. Apa kita sudah cukup dengan pernah ngobrol ke teman bahwa kita dibully sampai akibatnya mohon maaf di luar negeri sana akibatnya temannya juga takut untuk membela dia sampai akibatnya mohon maaf sekali orang yang dibully tersebut sampai bunuh diri ya. Jadi angka bunuh diri karena dibully di luar negeri sana itu luar biasa tingginya. Nah, apakah kita sampai di situ saja atau kita mau memilih yang lainnya? Kita mau terus melanjutkannya gitu. Karena tentu saja kita kalau misalkan cuman ke teman, misalkan kita merasa bahwa teman tidak punya otoritas yang cukup untuk bisa membantu kita, misalkan. Atau kemudian kita saya pingin, jadi pilihannya cuman sekedar ngobrol ke teman, ya. Misalkan sekedar kita ngobrol saja, kemudian setelah itu mohon maaf, misalkan teman kita juga tidak bisa memberikan solusi, tidak cukup bisa meringankan kita karena kita terus-menerus dibully sampai akhirnya mohon maaf sekali sampai kejadian hal-hal yang tidak menyenangkan seperti di luar negeri sana, atau kita mau melanjutkan kepada orang-orang yang lebih punya otoritas dibandingkan teman kita, misalkan mungkin ke guru kita, mungkin ke orang tua kita, orang-orang yang bisa membantu kita, misalkan karena kita sudah sedemikian tidak nyamannya karena dibully, atau bisa mungkin kepada lembaga-lembaga yang lebih punya kekuatan, misalkan sampai ke kantor polisi dan lain sebagainya, yang untuk membantu kita. Jadi pilihan itu ada pada diri kita sendiri. Kalau kita merasa mental kita cukup kuat dan bisa bertahan terhadap bully itu, ya it's okay. Ya, masing-masing orang kan punya ketahanan mental yang berbeda. Jadi kalau ada orang yang kuat, saya memang ingin lebih kuat, bisa menjadi orang yang kuat mentalnya dan bisa bertahan, it's okay. Tetapi kalau Anda sudah sedemikian, kembali lagi seperti pertemuan kita sebelumnya, Anda sudah sedemikian menderita karena hal tersebut, sudah tidak mampu melaksanakan aktivitas keseharian karena sekolah pun sudah tidak berani, misalkan seperti itu, sudah muncul gejala-gejala depresi sampai kecemasan dan lain sebagainya, sepertinya Anda sudah butuh pertolongan. Baik, keluarga sehat, demikian talk show kesehatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dibahas kita selama sejam dapat bermanfaat untuk keluarga, untuk Anda sendiri tentunya ya, untuk melihat sekitar Anda apakah memang sudah ada benar-benar terjadi bullying ataupun gangguan jiwa. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dan sampai jumpa.